Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, yuk. Sekarang di pertemuan kedua, Ibu akan langsung masuk ke materi ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan beberapa materi-materi, beberapa bab yang akan dibahas di semester 1 ini. Nah, yang pertama, di bab yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pola bilangan. Di pola bilangan ini ada materi salah satunya yaitu barisan bilangannya. Barisan bilangan, apakah itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturannya. Jadi ada aturannya ya. Terus yang biasanya, dilambangkan dengan apa? UN. UN itu bukan ujian nasional ya, tapi UN itu lambang dari barisan bilangan. Nah, kemudian di sini ada juga nih barisan-barisannya atau disebut juga ini U1, U2, U3 dan U seterusnya. UN itu berarti U seterusnya karena kita tidak tahu suku keberapakah. Jadi makanya disebut dengan UN. Misalkan kalau misalkan kita mengantri membeli tiket kereta, misalkan gitu ya. Nah, coba kita tentukan dulu mana kita kan pasti berjajar ya, berbaris. Nah, kita tentukan. Di sini ada U1, U2, U3. Nah, sama sebenarnya kita ketika membeli karcis pun, kita bisa mengetahui mana U1. U1 itu biasanya disebut dengan suku pertama atau barisan yang awal. Barisan yang awal itu pasti disebut dengan U1. Barisan ketika kita membeli tiket dekat dengan mbak-mbaknya ketika membayar, nah itu orang yang disebut dengan U1. Kalau U2, nah U2 itu yang di belakang U1 atau yang berbaris dari barisan keduanya disebut dengan U2 atau suku kedua atau barisan kedua. Nah kalau U3 ya pasti yang di belakang U2-nya barisannya. Kalau UN, nah justru kalau UN kita tidak tahu nih ketika berbaris itu barisan keberapa, makanya disebut dengan UN atau N-nya itu suku keberapa. Nah, itu N ya. Di sini dengan UN-nya bisa disebut dengan N itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa juga hanya ditulis dengan UN saja. Oke, sekarang perhatikan bentuk penulisan. Nah, perhatikan bentuk penulisan barisan bilangan di mana U1. Nah, benar ya. U1 itu adalah suku yang pertama. U1 itu suku yang pertama. Kemudian U2, iya pasti suku yang kedua dan seterusnya. Sehingga UN disebut suku keberapa? Iya, kalau N adalah suku ke N disebutnya. Di sini kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini contohnya barisan 0,2,4 berarti kita tentukan 0 itu sebagai suku keberapa kira-kira? Lihat, yang awal, yang letaknya di awal, yang letaknya di pertama disebut dengan apa? U1. Iya, 0 itu U1. 0 itu U1. Kalau angka 2-nya iya U2 karena dia di belakang U1, pasti angka 2-nya. Kemudian bukan berarti U2 atau suku kedua selalu angka 2 ya, bukan. Kalau U2 itu di sini kebetulan angka 2-nya itu adalah U2. Sekarang U3 itu 4 ya. Oke, pasti sudah tahu ya. Sekarang sudah bisa membedakan mana U1, mana U2, mana U3, mana U4. Sekarang kita lihat lagi nih. Nah, ini dia menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan. Di sini contohnya, Ibu kasih contoh lagi nih. Oke, di sini tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan. 3 suku berikutnya, coba kita cek dulu. Cek dulu ya. U1-nya angka berapa? U1-nya mana? U1-nya angka 2. Kemudian 5-nya. Nah, ini benar ya. U1 itu angka 2 loh. Iya, betul. Kemudian U2-nya. Nah, caranya gini caranya. Yang pertama dilihat dulu soalnya. Tentukan 3 suku berikutnya. Berarti kan harus nyari di sini ya.
Setelah angka 11 berapa? Berapa setelah ini berapa? Nah, ini kan berarti 3 titik yang harus kalian isi. Berarti yang pertama dilihat dulu selisihnya deh, dilihat antara dulu selisihnya antara 2 dengan 3. Harus dicari dulu. Nah, berarti di sini cari misalkan mudah aja gini aja kalau mudahnya ada rumusnya. B, nyari beda nih atau selisih. Berarti B U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? Berarti 5 dikurangi 2. Berapa? 3. Udah ketahuan nih 3 salah satunya. Misalkan, Bu, aku mah belum percaya, misalkan pengen ngerjain lagi. Jadi kan B sama dengan misalkan 8. Berarti 11 aja, Bu. 8 dikurangi 5. 3 juga, Bu. Berarti sama. Kalau sama ya udah tinggal dijumlah-jumlahin aja. Berarti 11 tambah 4, 14. 14 di sini. 14 di sini ya. Di sini 14. Terus 14 tambah 3 berarti 17. 17 tambah 3 berarti 20. Seperti ini. Ini pembahasannya untuk menentukan suku berikutnya. Kalau misalkan belum paham, boleh ditanyakan kembali. Ini pematerinya sampai sini. Kalau misalkan masih belum paham, silakan tanyakan ke ibu, boleh lewat apapun. Mungkin pembelajarannya cukup sampai di sini. Jangan lupa ingat absen terlebih dahulu ya. Absennya yang belum absen silakan absen, yang belum menonton videonya silakan tonton videonya. Kalau belum paham silakan tanyakan. Pembelajarannya tadi ada 2, cara menentukan suku U1, U2, U3. Sekarang ke contoh soal yang kedua, yaitu tentang menentukan 3 suku berikutnya. Caranya hanya tinggal menggunakan rumus yang ini aja biar mudah. Rumus yang ini biar mudah. Nah, ya, caranya U2 dikurangi U1. U2 dikurangi U1. Udah tahu kan U2 berapa? U2 5. U1-nya berapa? 2. Jadi tinggal mencari selisihnya saja. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kalau belum paham boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan U2 kita nggak tahu berapa, caranya 5. Oke, caranya dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Jadi, kalau menentukan U kedua itu caranya 5 dikurangi 3. Jadi mencari selisihnya. Berapa sih selisihnya antara 2 dengan 5? 2 dengan 5 itu selisihnya harus dikurang. Karena kan mencari selisih ya, berarti harus dikurang. 5 dikurangi 2 berapa? 3. Nah, itu 5 dikurangi 2, 3. Berarti 3 nih selisihnya. Coba kita cek lagi. Apakah 5 ke 8? Angka 5 dengan 8 berarti U3 ya. Berarti 5 dikurangi 8. Berarti hasilnya berapa? 3 juga. Jadi gitu. Berarti kalau sudah tahu nih U2 aja, cara U2 kan 5 nih, angka 5. Berarti 5 dikurangi 3 kan 3. Sekarang U3 itu kan berarti 8 dikurangi 5. Ini mohon maaf ada yang salah, kurang tepat. Maksudnya 8 dikurangi 5 itu 3. Berarti otomatis ketika berikutnya berarti bertambah. Berarti jadinya 11. Tinggal langsung aja 11 tambah 3 berapa? 14. Seperti itu. Berarti selanjutnya lagi nih, berarti ini baru suku yang sini ya. Baru yang ini 14. Nih baru ini 14. Berarti selanjutnya berapa? Berarti setelah 14 berarti setelah 14 oke. Berarti setelah 14 berarti kan 14 ditambah 3 berapa? 14 tambah 3 17.
Berarti 14 tambah 3, 17. Karena butuhnya 3 suku, berarti 14, 17. Satu lagi nih, berarti 17 tambah 3. Berarti sama dengan berapa? 20. Paham nggak sampai sini? Mau diulangi lagi? Kita ulangi lagi ya. Oke, kita ulangi lagi. Gini caranya. Yang pertama dilihat dulu soalnya. Tentukan 3 suku berikutnya. Berarti kan harus nyari di sini ya. Setelah angka 11 berapa? Berapa setelah ini berapa? Nah, ini kan berarti 3 titik yang harus kalian isi. Berarti yang pertama dilihat dulu selisihnya deh, dilihat antara dulu selisihnya antara 2 dengan 3. Harus dicari dulu. Nah, berarti di sini cari misalkan mudah aja gini aja, kalau mudahnya ada rumusnya. B, nyari beda nih atau selisih. Berarti B U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? Berarti 5 dikurangi 2. Berapa? 3. Udah ketahuan nih 3 salah satunya. Misalkan, Bu, aku mah belum percaya, misalkan pengen ngerjain lagi. Jadi kan B sama dengan misalkan 8. Berarti 11 aja, Bu. 8 dikurangi 5. 3 juga, Bu. Berarti sama. Kalau sama ya udah tinggal dijumlah-jumlahin aja. Berarti 11 tambah 4, 14. 14 di sini. 14 di sini ya. Di sini 14. Terus 14 tambah 3 berarti 17. 17 tambah 3 berarti 20. Seperti ini. Ini pembahasannya untuk menentukan suku berikutnya. Kalau misalkan belum paham, boleh ditanyakan kembali. Ini pematerinya sampai sini. Kalau misalkan masih belum paham, silakan tanyakan ke ibu, boleh lewat apapun. Mungkin pembelajarannya cukup sampai di sini. Jangan lupa ingat absen terlebih dahulu ya. Absennya yang belum absen silakan absen, yang belum menonton videonya silakan tonton videonya. Kalau belum paham silakan tanyakan. Pembelajarannya tadi ada 2, cara menentukan suku U1, U2, U3. Sekarang ke contoh soal yang kedua, yaitu tentang menentukan 3 suku berikutnya. Caranya hanya tinggal menggunakan rumus yang ini aja biar mudah. Rumus yang ini biar mudah. Nah, ya, caranya U2 dikurangi U1. U2 dikurangi U1. Udah tahu kan U2 berapa? U2 5. U1-nya berapa? 2. Jadi tinggal mencari selisihnya saja. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kalau belum paham boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.